Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang atau UU. Pengesahan tersebut diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara 2, Kompleks MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Maret 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat tersebut diawali dengan Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Supratman Andi Aktas, yang menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah. Lalu, Puan meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU DKJ menjadi produk undang-undang. Para peserta sidang pun akhirnya menyetujui RUU DKJ menjadi undang-undang. Sebelumnya, Balek DPR dan pemerintah telah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 RUU DKJ pada Senin 18 Maret lalu. Dari 9 fraksi, 8 diantaranya menyepakati RUU DKJ untuk dibawa ke rapat paripurna. Satu-satunya fraksi yang menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna adalah PKS. PKS pun membeberkan alasannya menolak RUU DKJ menjadi UU. Anggota Balek DPR fraksi PKS, Ansori Siregar, mengatakan bahwa penyusunan dan pembahasan RUU DKJ begitu tergesa-gesa karena seharusnya sudah terlebih dahulu ada sebelum adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Berita selanjutnya, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam rapat paripurna DPR ke-14 masa sidang 2023 hingga 2024 pada Kamis 28 Maret 2024. Saat Ketua DPR Puan Maharani bertanya kepada 69 anggota yang hadir, semuanya menjawab setuju. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memuji kinerja DPR RI terkait pengesahan aturan tersebut. Menurutnya, kinerja DPR luar biasa karena tetap mematuhi prosedur pembuatan aturan meski dikejar tenggat waktu dan tetap memperlihatkan asas keterbukaan. Sebelumnya, Badan Legislasi atau Balek DPR menyepakati RUU Desa dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, rapat panitia kerja atau Panja Balek DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin 5 Februari. Salah satu poin krusial RUU Desa yang disepakati oleh Balek DPR dan pemerintah adalah terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Berita terakhir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tetap menolak pengesahan rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai undang-undang saat sidang rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis 28 Maret 2024. Anggota DPR fraksi PKS Hermanto saat sidang rapat paripurna mengatakan bahwa ada predikat yang harus diberikan ke Jakarta sebagai daerah khusus. PKS mengusulkan agar Jakarta diberi nama Ibu Kota Legislatif. Terdapat 4 alasan yang disampaikan oleh PKS melalui Hermanto mengenai keharusan Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif. Pertama adalah Jakarta merupakan ibu kota yang mempunyai sejarah atau nilai-nilai historis yang sangat kuat. Kedua, Jakarta sudah memiliki akses transportasi yang sangat kaya dan lengkap, baik laut, udara, dan darat. Transportasi yang lengkap tersebut membuat Jakarta bisa dicapai masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Kemudian alasan ketiga adalah tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta dan membuat kota ini menjadi pusat penyampaian aspirasi masyarakat kepada para wakilnya yang menjadi bagian dari pihak legislatif. Alasan terakhir atau keempat adalah Kompleks Senayan atau DPR lebih efektif dan efisien bagi para anggota dewan untuk melakukan proses pembuatan produk undang-undang.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun memberikan respon terkait usulan yang disampaikan melalui interupsi saat pengesahan RUU DKJ. Tetapi Puan menekankan bahwa pandangan tersebut sudah dibahas dalam rapat kerja RUU DKJ di balik antara pemerintah, DPR, dan DPD. Lalu pada akhirnya Puan meminta keputusan suara dari para anggota Dewan untuk menyepakati RUU DKJ sebagai undang-undang. Puan juga menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan secara langsung yang hadir dalam sidang sebanyak 69 orang dari total 575 anggota DPR. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 28 Maret 2024. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkaidan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.